Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel Bibot Story. Di episode 2 ini Kim Se-ha mengirim sebuah laporan ke Bu Choi, yaitu laporan tentang pembunuhan yang ada di Toserba. Kebetulan yang jadi saksi mata adalah Kim Se-ha sendiri. Saat melihat laporan itu dan juga sketsa sang kaki tangan, wajah Bu Choi langsung terkejut dan berubah, seperti orang yang ketakutan. Di sini Bu Choi masih penasaran, kenapa wanita ini disebut kaki tangan? Akhirnya, Kim Se-ha mencoba menjelaskan bahwa wanita ini yang membantu pelaku untuk kabur. Setelah melihat laporan itu, Bu Choi menyuruh Kim Se-ha untuk menghapus laporan itu. Bu Choi dan ketiga karyawannya pun pergi menuju kantor polisi Songje. Adegan beralih ke kantor polisi, saat mereka sedang menyelidiki sang pelaku. Tiba-tiba datanglah Bu Choi dan ketiga karyawannya. Polisi yang di sana pun merasa bingung dan mencoba membela diri. Lalu Bu Choi bertanya di mana penyidik Jung Sae-byok. Salah satu polisi itu bilang ia pergi ke BFN untuk analisis DNA. Dengan sigap Kim Se-ha dan Oh Jin langsung mencoba menyusulnya. BFN singkatan dari Badan Forensik Nasional. Adegan berlanjut. Jung Sae-byok yang di BFN telah menerima hasil dari DNA pelaku. Dokter yang menganalisis DNA itu bilang bahwa DNA-nya tidak wajar. Dokter itu juga bilang bahwa semua tulangnya mengalami dislokasi dan tidak memungkinkan untuk hidup. Dia pun teringat kejadian saat dia diserang oleh hantu itu. Akhirnya Jung Sae-byok pergi meninggalkan tempat itu. Sebelum pergi, sempat ada yang menelepon dan bilang ada yang ingin bicara dengannya. Ketika sedang di perjalanan, mobil Jung Sae-byok diikuti oleh mobil Kim Se-ha. Cukup lama pengejaran berlangsung, sampai akhirnya Kim Se-ha berhasil mencegat mobil Jung Sae-byok. Akan tetapi Jung Sae-byok tidak mau menyerahkan berkas itu, namun setelah dibujuk oleh Kim Se-ha, berkas itu akhirnya diberikan. Mereka akhirnya kembali ke BFN dan menemui dokter itu agar tutup mulut. Di sisi lain, Kim Manok yang kelaparan, mencoba mencuri uang seorang pedagang, namun tidak dapat dan malah bertemu dengan hantu itu. Kim Manok yang ketakutan langsung lari terbirit-birit, sambil teringat kejadian yang dulu. Sang hantu yang berada di atas gedung, mencoba mengawasi dari atas, lalu terjun dan tiba-tiba menghilang. Di kantor, Kim Se-ha dan lainnya ditanyai beberapa pertanyaan oleh pimpinan. Setelah pimpinan pergi, Bu Choi mulai memasukkan berkas-berkas itu ke dalam sebuah kotak, dan ternyata, selama ini Johnny juga memata-matai Bu Choi. Kim Se-ha pun mencoba membuntutinya sambil sekalian pulang. Lift yang dituju Bu Choi menuju lantai 13. Di rumahnya, Kim Se-ha mencoba meretas kantornya sendiri, untuk melihat kemana Bu Choi pergi. Dia juga membawa pulang sampah milik Bu Choi, untuk mencari sidik jari atau semacamnya. Inilah alasan kenapa Kim Se-ha selalu membersihkan tempat sampah milik Bu Choi. Setelah itu ia melihat ibunya yang sedang sakit, sambil mencatat kegiatannya. Di sisi lain seseorang mencoba masuk ke tempat Kim Manok, orang itu ialah Kim Se-ha yang mencoba mencari petunjuk. Tiba-tiba suara terdengar dari sebuah loker dan sesosok wanita keluar dari loker itu. Sempat terjadi pertarungan antara keduanya, alangkah terkejutnya Kim Se-ha bahwa wanita itu adalah Jung Sae-byok. Kim Se-ha akhirnya meminta maaf atas apa yang terjadi. Di sana ternyata Jung Sae-byok mencari sidik jari pelaku, melalui bingkai jendela yang telah dilepas. Bingkai jendela itu akhirnya dibawa oleh Jung Sae-byok sebagai barang bukti. Mereka berdua mencoba pergi ke atap untuk mencari petunjuk selanjutnya. Di sana Jung Sae-byok mulai curiga dengan Kim Se-ha, bahwa dia mengenal kaki tangan si pelaku. Setelah membereskan barang-barang, Jung Sae-byok makan di sebuah kedai dan disusul oleh Kim Se-ha. Ketika makan, nenek penjual itu sedikit menceritakan tentang si pelaku.
Karena si nenek kebetulan tinggal di satu apartemen yang sama tapi beda lantai. Jung Sae-byok juga menanyakan beberapa pertanyaan ke nenek itu, berharap nenek itu tahu. Selesai makan, Jung Sae-byok memberikan kartu namanya sekalian membayar. Kemudian Kim Se-ha mencoba mengejarnya dan ingin meminta kartu namanya juga. Namun Jung Sae-byok menolak karena Kim Se-ha tidak mau barter. Kim Se-ha pun menjelaskan bahwa di perusahaannya tidak ada kartu nama. Saat ingin pergi, tiba-tiba Jung Sae-byok mendapat pesan dari Kim Se-ha, padahal ia belum memberinya kartu nama. Adegan berlanjut, sang hantu yang sedang jalan kaki mampir di sebuah toko kue dan memesan semua kue yang ada di sana. Ia lalu memakan semua kue itu, seolah-olah tidak pernah makan kue selama bertahun-tahun. Ternyata ia mencuri uangnya dari seorang anggota dewan. Sang hantu juga bisa memaju mundurkan waktu. Kim Se-ha yang penasaran tentang Sae-byok mencari tahu lebih lanjut. Esok harinya, di kantor sudah ada beberapa orang yang sedang bicara dengan Bu Choi. Ternyata tujuan Kim Se-ha berlatih membaca gerak bibir adalah supaya bisa mendengar apa yang dibicarakan Bu Choi di dalam ruangannya. Ia juga terlihat marah-marah. Bu Choi bilang bahwa Biro Investigasi Khusus akan menangani kasus pembunuhan yang di Toserba. Tapi Oh Jin membantahnya, seharusnya kelompok merekalah yang menangani kasus itu. Di sana Kim Se-ha juga membela Oh Jin tentang bahaya hantu itu. Bu Choi memerintahkan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang pembunuh itu, dan kenapa si hantu membantu pembunuh itu. Tiba-tiba, saat sedang minum teh, Kim Se-ha datang ke ruangannya bermaksud untuk minta maaf. Alangkah terkejutnya Oh Jin dan Jong Yi saat melihat tangan Kim Se-ha memegang tangan Bu Choi. Oh Jin bertanya, apakah kau ingin menjilatnya? Tapi Kim Se-ha tidak menjawab. Saat semua orang di kantor pergi, Kim Se-ha mulai menjalankan rencananya. Tiba-tiba Bu Choi kembali lagi ke ruangannya dan melihat Kim Se-ha sudah ada di sana. Apakah Kim Se-ha akan ketahuan akan rencananya? Saksikan di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.